kirim bahan. Nah, bahan eh, yang garis-garis besar itu tentang materinya, kemudian pengertian hukum, kemudian kaedah kemasyarakatan ya. Ini untuk saya masuknya baru yang kedua ya, yang untuk saya. Kemarin karena Bapak berhalangan, Pak Deden masuk mengisi. Tidak masalah, yang penting tidak kosong ya. Hari Selasa yang lalu ya. Nah, dan itu sudah Bapak bahas ya. Selanjutnya kaedah-kaedah kemasyarakatan itu sudah apa belum? Memang Bapak kirim ya. Yang inilah saya buka nah ya. Saya buka. Saya lupa nih karena ini ya. Nah, ini sudah Bapak berikan apa sampaikan apa belum? Memang Bapak kirim sudah. Ini sudah Bapak sampaikan lah materi ini, Bapak jelaskan lah. Bapak lupa. Kaedah kemasyarakatan satu ada kaedah kesopanan, kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah hukum. Sudahlah. Ada yang masih ingat kawan-kawan? Oke, belum lah. Belum. Belum, Pak. Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, ya kita bahas ya. Oke. Ini ya. Oke. Ya. Nah, kaedah-kaedah kemasyarakatan ya. Nah, untuk kaedah itu sendiri dulu, kaedah itu sendiri istilah kaedah ya. Ya, istilah lain dari kaedah ya. Istilah lain dari kaedah adalah norma. Nah, ini dari bahasa Latin norma ini norm ya, norm ya. Kaedah ini dari bahasa Arab ya. Tapi karena di Indonesia ini banyak sekali orang yang banyak sekali penganut Muslim, maka sudah terbiasa ya yang namanya bahasa apa yang apa istilah dari bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa Indonesia yang sudah sekian lama ya. Seperti maut misalnya, maut tuh bahasa Arab juga ya. Nah, apa-apa lagi yang lainnya ya. Kalimat tuh kalimah apa segala ya. Nah, kaedah ini artinya aturan-aturan ya. Nah, norma. Nah, kaedah-kaedah kemasyarakatan itu ya, kaedah kemasyarakatan itu ada 4. Satu, kaedah kesopanan. 2, kaedah kesusilaan. 3, kaedah agama. 4, kaedah hukum ya, kaedah hukum. Nah, sekarang mari kita lihat apa pengertian kaedah ya, kaedah. Nanti kita kembali ke atas ya. Yang kaedah atau norma tadi, norma itu apa pengertiannya? Nah, menurut Profesor
Dr. Sudikno Mertokusumo ya. Nah, ini guru dosen saya dulu waktu kuliah di UGM sekitar 5 tahun yang lalu beliau sudah meninggal, atau 4 atau 5 ya, sudah meninggal ya. Saat saya kuliah dengan beliau pun beliau itu sudah pensiun ya. Buku-buku beliau itu diantaranya mengenal hukum acara perdata Indonesia ya, kemudian bab-bab tentang penemuan hukum ya. Beliau ini ahli hukum acara dan ahli hukum perdata ya, juga filsafat hukum. Beliau menguasai bahasa Belanda, bahasa Jerman, juga ada Perancis ya. Nah, jadi lengkap sekali ya. Nah, apa itu kaidah? Menurut Profesor Sudikno ya, Sudikno Mertokusumo, kaidah adalah suatu peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogianya berperilaku. Bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Ya, jadi kaidah itu peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogianya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Nah, ini ya, versi saya ya, kaidah kayak gini. Kaidah atau norma hukum adalah suatu pedoman perilaku hidup bersama atau kolektif ya, tentang bagaimana manusia seharusnya atau tidak seharusnya berbuat atau berperilaku. Nah, ini saya sendiri bikin ya. Jadi kaidah itu adalah pedoman perilaku hidup. Jadi pedoman perilaku hidup kalau dilarang mencuri, pedomannya tuh ya jangan mencuri. Jadi bagaimana manusia seharusnya atau tidak seharusnya berbuat atau berperilaku. Jadi pedomannya ada di dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dilarang mencuri ya. Nah, jadi pasal 362 KUHP itu kaidah ya. Barang siapa mengambil barang orang lain, ini pasal 362 KUHP ya, silakan buka nanti yang punya KUHP ya. Barang siapa mengambil barang orang lain sebagian atau seluruhnya dengan cara melawan hak, dipidana dengan pidana pencurian setinggi-tingginya 12 tahun. Bunyinya kurang lebihnya begitu ya. Bunyinya kurang lebihnya begitu. Nah, jadi bunyi pasal 362 KUHP itu adalah pedoman perilaku untuk dalam hidup bersama. Bagaimana manusia seharusnya atau tidak seharusnya berbuat atau berperilaku ya. Jadi kalau ada bunyi barang siapa mencuri barang orang lain sebagian atau seluruhnya tanpa hak, dipidana dengan pidana pencurian setinggi-tingginya 12 tahun. Seyogianya seharusnya ya tidak mencuri. Bolehkah mencuri? Ya orang punya tangan sendiri kok, punya kepalanya sendiri, punya kaki sendiri, ya dia mau berjalan nyuri ya silahkan. Tapi ujung-ujungnya dipidana dengan pidana setinggi-tingginya 12 tahunnya. Jadi silahkan aja mencuri, tapi nanti ada dimintai pertanggungjawaban pidana, ancaman pidananya setinggi-tingginya 12 tahun ya. Nah, itu dilarang mencuri itu adalah pedoman perilaku. Nah, kalau di sini jadi kaidah itu peraturan yang menentukan bagaimana manusianya seyogianya nih, istilah lain sepatutnya ya, selayaknya
seharusnya, sepantasnya gitu ya, seyogianya nih ya. Nah, jadi bolehkah mencuri? Ya silakan, tapi resiko tanggung sendiri ya. Oke. Nah, kita kembali ke atas ya. Tadi itu definisi kaidah hukum ya. Kaidah bukan kaidah hukum ya. Jadi kaidah itu pedomannya ada rambu-rambunya, pagar-pagarnya ya. Kalau melanggar pagar ya artinya, nah kalau ada pagar jangan dilakukan. Kan orang mau masuk ya ke pekarangan orang, ada pagar ya jangan masuk. Karena itu artinya dilarang, ya dilarang. Jadi kalau dosen saya dulu lah, misalnya ada pekarangan orang ya, nggak usah dipagar pun artinya ada tali dibentang, ditutup dengan tali, itu artinya orang tuh melarang untuk masuk ya. Dibentangkan tali, nggak usahlah pagar besi, pagar tertutup pintunya, artinya ketika dibentangkan tali rapi aja lah gitu, artinya yang tidak berhak itu dilarang masuk ya. Nah itu ya. Jadi apakah tali, pintu apa dan sebagainya itu teknis saja ya. Nah, kaidah-kaidah itu ada 4. Satu, kaidah kemasyarakatan ya. Kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah aturan-aturan hidup bersama yang berisikan nilai-nilai yang disepakati sebagai pedoman hidup bersama di dalam masyarakat untuk ditaati. Ya. Jadi kaidah kesopanan. Aturan hidup bersama isinya nilai-nilai. Nilai-nilai itu disepakati sebagai apa? Sebagai pedoman hidup bersama dalam masyarakat. Maksudnya apa? Nilai itu yang jadi pedoman tadi untuk ditaati, ya untuk ditaati ya. Nah, oke. Pelanggaran atas kaidah ini, nah ini sudah Bapak kirim ke saudara ya, anunya, materinya sudah Bapak kirim. Pelanggaran atas kaidah ini dikenakan sanksi berupa dicemoohkan. Jadi ini sanksi juga ya. Jadi melanggar kaidah kesopanan nih, sanksinya dicemoohkan, dihindari dari pergaulan hidup, tidak diperhatikan, tidak dihargai, bahkan dapat dikucilkan dalam pergaulan. Misalnya, jadi nah nilai-nilai yang tidak boleh dilakukan ya, meludah di lantai, membunyikan musik terlalu keras, berteriak atau bersuara terlalu keras di tempat yang tidak sepatutnya, di kelas, di rumah sakit, di ruang ujian dan lain-lain ya, meludah di lantai. Kemudian kalau kita lewat lalu ada orang yang lebih tua, kita tabrak aja gitu, tabrak aja lewat itu, paling tidak Pak yang manisnya tuh membungkuklah sedikit badan kita, bahu kita membungkuk, setelah itu ditegakkan lagi ya. Nah itu namanya, jadi kalau ada orang lewat, apa orang duduk rame seberang menyeberang, kita lewat di jalan itu, sedangkan jalan tuh luasnya lebarnya segang aja lah, ya 2 meter lah gitu kan. Nah paling tidak kita menganggukkan kepala ya, membungkukkan bahu gitu ya. Nah, jadi pelanggaran terhadap kaidah kesopanan ini dicemoohkan, dihindari dari pergaulan, tidak diperhatikan, tidak dihargai, dikucilkan dalam pergaulan. Saudara ya, ini. Misalnya seangkatan di kelas saja, kelas A gitu ya. Ada pertemuan di antara saudara, rame-rame lah gitu kan, sekali-sekali gitu mau ketemu secara live ya. Lalu ada satu orang, kalau dia mendekat itu padahal angkatan saudara juga, teman saudara. Ada satu orang, setelah dia datang tuh orang diam, semuanya diam. Pelan-pelan lalu orang nih, kawan-kawan yang lain itu pergi meninggalkan. Nah itu adalah sanksi dari melanggar kaidah kesopanan. Jadi dia bilang, salah apa aku ini kan itu kan ya.
Kemudian juga di angkatan seangkatan saudara di kelas A ini kumpul-kumpul apa ada acara ya. Yang lainnya diundang itu ya. Kawan-kawan semua diundang. Kalau tidak datang enggak masalah, enggak jadi masalah, tapi diundang ya. Yang satu orang ini tidak diundang. Jadi salah apa saya ini salah apa? Nah, itu adalah sanksi melanggar kaidah kesopanan ya. Pasti ada salah dia. Apakah gitu ya terhadap teman-teman yang banyak tadi ya? Oke. Coba aja saudara lakukan ini, meludah di lantai, berteriak keras, ya, di rumah sakit ya apa segala ya. Coba kan lakukan aja, pasti ada sanksinya. Membuang sampah sembarangan misalnya kan. Ya. Ya. Oke, kita teruskan. Lalu kaedah kesusilaan. Ntar loh. Nah, kaedah kesopanan ini ada juga yang ditingkatkan menjadi kaedah hukum. Misalnya begini, membuang sampah itu kan lalu ada dibuat perda, peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu termasuk produk hukum ya. Peraturan daerah termasuk produk hukum. Nah, jadi membuang sampah sembarangan didenda 50.000 rupiah ya. Nah, jadi membuang sampah dan kena denda 50.000 rupiah itu memang kaidah kesopanan, tapi sudah menjadi kaidah hukum ya. Sudah menjadi kaidah, diambil lagi menjadi kaidah hukumnya itu. Tapi tetap aja sebagai kaidah kesopanan ya. Ini salah satunya ya. Kaidah kesusilaan. Sama halnya dengan kaidah kesopanan. Kaidah kesusilaan ini juga merupakan pedoman hidup bersama dan harus ditaati di dalam kehidupan bersama, di masyarakat ya. Kalau pada kaidah kesopanan, sanksi terhadap pelakunya adalah dari luar diri si pelaku ya, dari luar diri si pelaku. Oke ya. Nah ya. Jadi kaidah kesopanan sanksinya itu terhadap pelakunya itu dari luar
dari luar diri si pelaku. Ya tadi kan dicemoohkan kan, ya kan? Nah, tidak dicemoohkan, dihindari dari pergaulan, tidak diperhatikan, tidak ditemani, tidak dihargai, dikucilkan dalam pergaulan. Itu orang lain yang melakukan itu ya, yang menghindari, yang mencemooh itu orang lain ya. Artinya itu sanksinya itu adalah ya sanksi pelanggaran kaidah kesopanan tadi, itu sanksinya itu dari luar diri si pelaku. Nah, kalau pelaku melanggar kaidah kesusila, jadi sedangkan pada pelaku yang melanggar kaidah kesusilaan, sanksinya itu justru dari, jadi sanksinya itu justru datang dari dalam diri pelaku sendiri. Jadi kalau melanggar kaidah kesusilaan itu sanksinya datang dari dalam diri pelaku itu sendiri ya. Nah, yaitu adanya penyesalan yang mendalam ya. Penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang mendalam bagi pelaku. Contohnya membunuh, berzina, perbuatan asusila lainnya ya. Jadi orang yang membunuh itu sebenarnya itu yang pertama asal-asalnya itu adalah melanggar kaidah kesusilaan ya. Hanya saja itu memang di samping kaidah kesusilaan dalam perkembangan dimasukkan kepada kaidah hukum pidana ya. Jadi menjadi norma hukum pidana. Jadi orang yang membunuh itu sebenarnya ada dua pelanggaran yang dilakukannya, melanggar kaidah kesusilaan dan melanggar kaidah hukum. Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP itu adalah pasal delik pembunuhannya. Nah, jadi si yang melakukannya itu menyesal. Nah, penyesalan yang mendalam kalau melakukan pembunuhan, berzina juga ya, dan perbuatan susila lainnya. Nah, itu adalah sanksinya tuh khusus yang kesusilaan aja ya, bukan yang sanksi hukum pidana ya. Khusus yang kesusilaan itu penyesalan yang mendalam. Jadi kalau dia sudah membunuh orang, dia menyesal pelakunya nih. Artinya apa? Karena orang begitu tewas itu tidak bisa hidup lagi. Jadi dia melakukan penyesalan yang mendalam ya. Nah, terakhir memang pembunuhan itu diangkat menjadi ya, dalam perkembangannya diangkat menjadi melanggar kaidah hukum pidana ya. Jadi di samping dia menyesal, nah hukum pidananya juga dia dipenjara ya, dia dikurung, dia jatuh hukuman penjara ya. Nah ini ya. Jadi dua sanksi yang dia dapatkan ya. Pidananya tuh di penjara, yang sanksi dari kaidah kesusilaan itu penyesalan diri ya, membunuh, berzina, perbuatan susila lainnya ya. Oke, nah sekarang kaidah yang ketiga, kaidah agama. Kaidah agama adalah kaidah yang aturannya bersumber dari Tuhan. Aturannya termuat di dalam semua kitab suci umat beragama. Aturannya tidak pernah berubah tetap. Nah, kalau undang-undang kaidah hukum nanti ya kalau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakatnya, undang-undang itu bisa dicabut, digantikan dengan yang baru. Nah, kalau kaidah agama itu tidak pernah berubah tetap ya. Karena lama usianya dan selama pada saat ditetapkan sebagai itu sampai akhir zaman, artinya begitu juga kaidah agama itu tidak berubah ya, tidak berubah. Jadi sejak adanya aturan kaidah yang termuat di dalam kitab suci sampai hari kiamat
Ya, kaidah agama itu tidak berubah tetap selamanya, abadi ya. Mengenai apa saja yang boleh dan apa yang dilarang dalam sangat rinci ya. Jadi kaidah agama itu rinci. Ya, kaidah agama itu sangat rinci ya. Apa yang boleh dan apa yang dilarang itu sangat rinci dan tegas. Dan tegas disebutkan di dalam kitab suci dari agama yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam kitab suci Al-Quran disebutkan ada 5 kriteria hukum, yaitu wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Wajib ini bila dikerjakan berpahala, tidak ditinggalkan itu berdosa. Haram ini dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Sunat ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, ya kan? Makruh ini dikerjakan itu tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Mubah atau harus ya. Kalau guru saya dulu mubah, harus juga. Mubah ini dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala juga. Contohnya bernyanyi. Tidak nyanyi tidak berdosa. Tidak bernyanyi tidak dapat pahala. Bernyanyi tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Ya. Jadi ditinggalkan dan dikerjakan itu tidak ada dapat pahala apa-apa ya nih. Kalau bagi mulutnya yang sakit tuh rugi jangan nyanyi. Mulutnya sakit kalau nyanyi kan, nah ini bergerak mulutnya, nah ini rugi dia. Jadi itu kesehatan yang membuat dia memberi sanksi dia ya, bukan misalnya orang harus bergerak-gerak kan karena bernyanyi sakit mulutnya. Nah, tadi bernyanyi itu dikerjakan tidak mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak mendapat pahala. Nah, kalau dikerjakan bagi yang mulutnya sakit, maka sanksi itu bukan karena kalau dia menyanyi itu bukan sanksi sakit mulut, tidak. Memang mulutnya sakit gitu ya. Nah, jadi sebaiknya tidak walaupun tidak bernyanyi itu tidak berdosa ya. Tapi kalau bernyanyi sakit mulut ya jangan bernyanyi itu kan. Oke. Pelanggaran terhadap kaidah agama ini sanksinya tidak didapat di saat ini ya. Jadi kalau melanggar kaidah agama sanksinya tidak didapatkan saat ini. Di dunia ini kita tidak mendapatkan sanksinya. Misalnya orang bagi yang muslim tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat ya, dan seterusnya ya. Nah, yang tidak sholat, tidak bayar zakat, tidak puasa itu tidak mendapatkan sanksi di dunia. Saat ini tidak ada. Saat ini tidak ada. Malah yang tidak sholat ya malah banyak uangnya. Yang tidak puasa malah banyak uangnya. Ya. Yang tidak bayar zakat malah banyak uangnya. Yang sholat kere lagi. Yang sholat malah kere. Nah, ini dituntut nih. Semakin kere semakin tingkatkan sholatnya. Nah, itu kan. Karena ini wajib. Ya kan? Karena ini wajib gitu kan. Jadi kalau tidak pelanggaran terhadap kaidah agama nih, yang tidak sholat tuh tidak kelihatan, yang tidak puasa tuh tidak kelihatan. Ya paling-paling dia gagah aja ya. Tapi karena dia tidak puasa lalu kelihatan bagaimana anunya, tidak ada perubahannya. Karena apa? Sanksi yang tidak puasa, sanksi yang tidak menjalankan perintah agama, bagi yang kawan-kawan yang Nasrani tidak ke gereja, itu tidak kelihatan sanksinya. Tapi sanksinya nanti setelah mati ya, di alam kubur dan di akhirat. Ganjaran di akhirat. Jadi dirasakan di alam kubur itu ya nanti sanksinya ya. Nah ini. Jadi sanksinya tidak instan ya. Jadi keyakinan si penganutnya aja lagi. Ya saya ya karena sanksinya nggak kelihatan, saya biar sholat ya resiko sendiri. Karena sanksinya nggak ada juga saat ini ya nggak puasa lah gitu. Ya itu resiko sendiri. Tapi itu diyakini bagi yang beragama itu memang ada ganjarannya ya, ada ganjarannya nanti.
Buat apa ada aturan kalau tidak ada ganjaran? Nah, justru disitulah orang semakin teguh dan yakin ya, karena apa ganjarannya nanti malah dia takut kalau besok kaget-kagetan ya mati mendadak misalnya. Nah, kalau sudah dia menjalankan ibadah ya artinya itu sangu dia di alam kubur. Oke. Keempat, kaedah hukum. Nah ya. Kaedah hukum adalah kaedah yang normanya dibuat oleh badan kekuasaan negara, lembaga eksekutif bersama lembaga legislatif. Ya. Ya, jadi kaidah hukum itu dibuat oleh badan kekuasaan eksekutif. Ini siapa bos eksekutif? Eksekutif ini siapa bosnya? Pimpinan eksekutif ini siapa? Masih ingat pelajaran sipil hukum di SMA? Bosnya Presiden. ya. Jadi norma hukum yang undang-undang itu dibuat oleh presiden bersama DPR, legislatif DPR ya. Nah, baca pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 19 pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu ya. Ya. Presiden di pasal 51 presiden membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR ya. Lalu di pasal 20 tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bunyinya ya. Tuh. Namanya undang-undang ya. Jadi yang dibuat presiden bersama DPR ini namanya adalah undang-undang. Dan peraturan lainnya yang dibuat dan disusun berdasarkan sistem dan mekanisme yang jelas dan terukur, berisikan perintah-perintah dan larangan. Jadi isi dari undang-undang itu adalah isinya perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya, isi undang-undang atau isi kaedah itu ya. Isi kaedah itu adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Jadi isi kaidah itu perintah-perintah dan larangan serta apa? Serta ancaman sanksinya. Jadi isi undang-undang itu isinya perintah-perintah, larangan dan sanksinya. Sanksinya apa gitu ya? Dikurung, bayar denda ya. Dihilangkan hak-haknya, itu sanksi ya. Pelanggaran terhadap kaidah hukum bersifat kontan atau instan. Nah, jadi kalau orang melanggar hukum itu sanksinya kontan atau instan ya. Saat ini juga waktu dia tinggal di dunia. Tadi kalau kaidah kesopanan sanksinya dihindari dari pergaulan ya. Dikucilkan, tidak ditemani ya. Dihindari dari pergaulan masyarakat ya. Itu sanksi kaidah kesopanan. Sanksi kaidah pelanggar kaidah kesusilaan itu penyesalan diri sendiri, penyesalan diri yang amat dalam ya. Sanksi pelanggar kaidah agama itu setelah orang meninggal, tidak di dunia. Nah, sanksi pelanggaran kaidah hukum ya, sanksinya ini instan ya. Nah, jadi saat ini juga pelanggaran terhadap kaidah hukum
sifatnya kontan atau instan, langsung dapat dirasakan di dunia. Pencuri, pembunuh dijebloskan ke penjara, dikurung selama 12 tahun. Jadi sanksinya adalah berupa nestapa, menjalani derita nestapa, dikurung. Artinya di dunia juga, saat ini juga ya. Jadi kontan itu yang dikatakan instan ya. Nah, jadi langsung dirasakan dunia. Saat pelaku masih hidup ya, ini ya. Misalnya orang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah van gewisde ya. Nah, jadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu artinya tidak ada lagi upaya hukum. Upaya hukum itu apa? Banding, kasasi, dan peninjauan kembali ya. Nanti dipelajari lebih lanjut ini upaya hukum. Jadi kalau misalnya seseorang ada dihukum, itu kan putusan pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama. Kalau dia banding, dia kemukakan saya tidak sepenuhnya bersalah. Oh ternyata hukumannya 4 tahun tadi dikurangi menjadi 2 ya, 2 tahun. Jadi yang 4 tahun itu namanya belum inkrah lagi. Tidak puas juga lagi dia kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi ke Mahkamah Agung. Oh dari yang 2 tahun tadi ternyata tetap dikuatkan oleh Mahkamah Agung, tetap 2 tahun. Lalu dia mengajukan PK, peninjauan kembali. Dicarilah bukti-bukti apa segala. Mahkamah Agung menerima PK-nya. Ternyata dia dibebaskan. Nah itu namanya upaya hukum ya. Banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Nah itu ada kalau sudah tidak bisa bergerak lagi, putusan itu namanya adalah berkekuatan hukum tetap ya. Bahasa Belandanya adalah inkrah van gewisde ya. Inkrah van gewisde. Oke, ini tadi kaidah hukumnya. Nah. Berbicara mengenai sanksi hukum yang dijalani oleh pelaku, bahkan terkadang dengan hukuman yang berat, sebenarnya terhadap sanksi yang dijalani pelaku ya tersebut, kalau kita bijak, janganlah terlalu bertumpu kepada hakim yang memutusnya. Jadi kalau kita bijak ya, misalnya si terdakwa ini memang menyadari gitu ya. Nah, jadi mengenai sanksi hukum yang dijalani pelaku ya, kadang juga hukuman itu berat ya. Sanksi hukum tuh ya yang dijalani pelaku itu kalau dia bijak, nah dia tidak terlalu bertumpu kepada hakim yang memutus. Hakim memutus aku 12 tahun gitu ya. Tidak misi itu. Nah, dalam hal ini apa? Hak bahwa jadi bagi yang dihukum tadi lama sekali 12 tahun, lalu dia berkesimpulan ya. Berkesimpulan ya, jadi janganlah terlalu bertumpu kepada hakim yang memutus ya. Jadi misalnya hakimnya kejam, jaksa yang menuntut kejam, polisi yang menangkap dan memprosesnya juga kejam. Tidak begitu ya, tidak begitu ya. Nah, cobalah dianalisa dari hulunya. Jadi hulunya itu apa? Ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Polisi menangkap, jaksa menuntut, hakim memutuskan. Nah, kalau dilihat dari hulunya, tuh polisi, jaksa, hakim itu hanyalah menjalankan amanat undang-undang. Ya. Polisi, jaksa, hakim itu hanya menjalankan amanah undang-undang. Nah, Montesquieu dalam hal ini pernah berujar ya, pernah mengatakan la bouche de la loi. La bouche itu hakim, de la loi, hakim mulutnya undang-undang. Jadi kalau ancaman itu ada, misalnya hukuman mati, diterapkan hakim hukuman mati, itu jangan salahkan hakim. Tapi ancaman hukuman mati memang ada, diatur dalam KUHP, ya. Jangan salahkan hakim. Hakim ini hanya memasang aja. Hakim tuh mulutnya undang-undang, ya. La bouche de la loi ya, hakim adalah mulut undang-undang. Ya.
Jadi kalau tidak ada hukuman mati, hakim tidak akan menerapkannya, tidak akan menjatuhkan hukuman mati. Tapi karena itu ada, ya diterapkan. Tidak salah, yang salah yang bikin undang-undang, gitu ya. Yang salah DPR bersama presiden. Tapi ya, presiden dan bersama DPR merasa perlu tetap dipertahankan hukuman mati itu ya. Ya sudah, karena DPR itu adalah wakil kita, presiden itu wakil kita juga ya, wakil di eksekutif, sedangkan di anggota DPR itu wakil kita di badan legislatif. Nah, kehendak dari DPR yang mempertahankan, DPR dan presiden itu mempertahankan hukuman mati, itu adalah kehendak rakyat, kehendak kita juga, tapi melalui wakil kita ya, Jadi kalau hakim memutus seseorang dengan hukuman mati dan dieksekusi oleh jaksa, maka janganlah salahkan hakim dan jaksa, tapi undang-undanglah yang menentukan bahwa perbuatan pelaku memang diancam dengan hukuman mati dan pelaku patut untuk dijatuhi hukuman matinya. Jadi ancamannya memang ada ancaman hukuman mati ya, dan pelaku itu ternyata patut untuk dijatuhi hukuman mati. Patut. Kan ada juga ancaman hukuman mati tapi tidak diterapkan maksimal. Nah, yang diterapkan maksimal itu karena keadaan dari si pelaku itu ya. Oh, yang dibunuhnya satu keluarga, istrinya hamil lagi. Wah, ya kan. Jadi itu adalah keadaan-keadaan yang yang memang untuk hukuman mati terhadap pelaku itu patut dijalankan. Kalau ibarat bayar nyawa kan, si pelaku itu cuma satu, tapi kalau satu keluarga itu berarti berapa orang, ya kan, yang dibunuhnya. Sebenarnya tidak impas itu ya, bapak, ibu, anak, istri, anak kedua, bapak, ibu, 4 dibunuhnya, dimutilasi lagi ya. Jadi bengis sekali itu ya, tidak perlu kasihannya begitu ya. Kalau nyawanya cuma nyawanya sendiri aja dia, tapi yang lain 4 jiwa. Nah, ini nanti saudara akan pelajari di semester 2, ada yang namanya mata kuliah hukum pidana yang diajarkan oleh Pak Helmi ya. Pak Helmi, Pak Mispansah, Pak Dadi juga. Oke. Nah, jadi pelaku yang begitu tadi memang patut dijatuhi hukuman mati. Nah, untuk ini ada satu ungkapan dalam bahasa Latin ya. Jadi terhadap yang tadi labus de leluwa ya, hakim mulut undang-undangnya, mirip itu ya. Nah, ini ada ungkapan dalam bahasa Latin ya. Nah, ya, ungkapan dalam bahasa Latin. Oke ya. Dura sedita scripta. Nah ya, ini ungkapan atau peribahasa ya dalam bahasa Latin. Hukum itu kejam, tetapi begitulah bunyinya. Nah, ini scripta tuh skripsi, tulisan ya. Itulah bunyinya, itulah yang tertulis ya. Jadi skriptanya sekarang dalam pertemuan jadi skripsi. Nah, skripsi itu kan tulisan ya. Dari bahasa Latin scripta ya. Jadi hukum itu kejam, tetapi begitulah bunyinya, begitulah yang tertulis. Nah, skripsi ya, begitulah yang tertulis. Jadi kalau bunyinya memang melakukan perbuatan membunuh dengan sengaja, bla 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 bla, diancam dengan hukuman mati, itulah memang bunyinya. Hukum itu kejam, tetapi begitulah bunyinya. Ya, inilah. Hukum itu kejam, tapi begitulah bunyinya. Jadi orang yang dihukum mati tadi kejam itu, tapi itulah bunyinya karena ada ancaman hukuman mati ya. Lek dura sedita. Jadi sama dengan di sini. Nah, labus de leluwa. Nah,
Sama dengan di sini ya. Nah ya. Oke. Jangan salahkan hakim. Ya. Hakim tuh mulutnya undang-undang aja. Usahakanlah kalau nggak senang tuh hapus dulu hukuman mati tuh di dalam undang-undang. Usaha di situ, hakim tidak salah, ada dasarnya. 340 KUHP pembunuhan berencana. Nah, karena itu ada lalu ya patutlah kalau orang begitu bengisnya ya melakukan pembunuhan ya. Oke. Nah, jadi begitu tegas dan konkretnya sanksi hukum tersebut sehingga ada yang mengatakan bahwa hukum sebagai senjata pamungkas ya. Hukum sebagai senjata pamungkas. Ya. Di senjata pamungkasnya apa ya? Apa ini? Ya, senjata pamungkasnya artinya apalah gitulah itu ya. Jadi hukum itu senjata pamungkas. Orang tidak boleh mengambil nyawa orang lain, tapi kalau hukuman mati dari dieksekusi mati lalu boleh nih. Hanya dengan alasan hukumlah seseorang bisa dirampas hak hidupnya, yaitu dieksekusi mati ya. Selain itu tidak bisa. Selain itu tidak bisa tidak. Jadi kalau tidak ada, jadi yang lain-lain orang tidak bisa ya membunuh seseorang segala. Tapi dengan adanya hukumnya, dasarnya ada, maka orang bisa dihilangkan jiwanya, yaitu dieksekusi, yaitu terpidananya dieksekusi mati. Selain hukum tidak bisa menerapkan ya mengeksekusi orang ya, dasarnya dengan dasar ada hukum. Jadi putusan pengadilan bahwa pelaku itu memang harus dihukum mati ya dieksekusi lah. Tapi kalau tidak ada dasar hukum ya tidak ada hukum, tidak bisa orang mengambil nyawa orang lain, tidak bisa. Jadi tidak semua aturan hidup bersama yang muat ada, tidak semua. Nah, lalu begini ya, tidak semua aturan hidup bersama semuanya dapat dihimpun dalam sebuah kitab hukum yang sifatnya tertulis undang-undang ya, undang-undang dan peraturan lainnya. Maka hukum juga dapat berbentuk tidak tertulis ya, yang dikatakan dengan istilah hukum kebiasaan atau yang biasa disebut dengan hukum adat ya. Jadi tadi saya Bapak bicara hukum ini ya, senjata pamungkas dan sebagainya kan kejam tapi itu yang tertulis bentuknya, tapi tidak semua hukum itu wujudnya bentuknya tertulis ya, tidak semua ya. Nah, ternyata di dalam ilmu hukum dikenal juga hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, karena tidak mungkin begitu detail dan bertele-telenya kehidupan manusia ini diatur oleh hukum semua ya, hukum tertulis maksudnya. Kaku kalau serba hukum tertulis kadang-kadang jarang juga dipakai kan, kaku. KUHP itu ya seperti mendengar ya, KUHP itu kalau kita membawa ternak sapi misal sapi dalam perjalanan yang jauh, kita tidak mengasih sapi itu makan, tidak menyediakan rumput di dalam truk itu ya, kita bisa dipidana. Nah, adalah orang pernah berbicara itu? Tidak pernah kan? Nah, jadi yang tertulis saja pun jarang dipakai.
apalagi yang tidak tertulis ya. Tapi kalau mau diterapkan nanti bisa. Kalau mau diterapkan nanti. Nah, jadi hukum tidak semua bisa menjawab kebutuhan manusia dalam lalu lintas hukum hidup bersama di dalam masyarakatnya. Nah, untuk itu hukum yang bentuknya tidak tertulis ini akan mengisi kekosongan hukum itu ya. Nah, hukum yang tidak tertulis istilah lainnya adalah hukum kebiasaan yang juga bisa disebut dengan hukum adat. Nah, terus Bapak ini akan beralih pada materi yang lain, yaitu dasar kolonial. Nah, ini agak lambat ini ya, agak lambat ini. Nah, tentang materi ini saya belum kirim kepada saudara ya. Bapak belum kirim kepada kepada komtinya. Nah, setelah kuliah ini nanti Bapak kirim ya. Dasar hukum berlakunya produk hukum peninggalan pemerintah kolonial. Maksudnya kolonial Belanda ya. Jadi begini ya. Saudara, untuk diketahui produk hukum pemerintah kolonial itu apa? Nah, ini. Produk hukum pemerintah kolonial itu diantaranya adalah BW, KUH Perdata. Nah, ini saya merekomendasikan, menyarankan kepada saudara wajib punya BW atau kalau diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini produk pemerintah kolonial ya. KUH Perdata nih ya. Ini sudah diterjemahkan BW itu singkatan dari Burgerlijk Wetboek. Kalau disingkat yang apabila diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disingkat KUH Perdata, KUH Per ya, Perdi ya. Yang kedua WVK ya, Wetboek van of Handel. WPK, Wetboek van of Handel. Yang apabila diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, disingkat KUHD ya. Kemudian ini ada Wetboek van Strafrecht WVS yang apabila diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP ya. Kemudian HIR, Herzijn Inland Reglement, HIR ya. Herzijn Inland Reglement. Jangan dibaca HIR, jangan, HIR ya. Herzijn Inland Reglement yang apabila diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui. Nah, Herzijn ini diperbaharui ya, Inland ini Indonesia, Reglemen ini peraturan ya. Jadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui disingkat RIB. Juga disebut dengan Reglemen Indonesia Baru ya. Reglemen Indonesia Baru, RIB, Reglemen Indonesia Baru, dan bisa juga Reglemen Indonesia yang diperbaharui ya. Oke, kedua-duanya tidak salah. Nah, HIR ini isinya adalah hukum acara ya. Hukum acara. HIR ini isinya hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang diberlakukan untuk Pulau Jawa dan Pulau Madura. Nah, kita di luar Jawa yang berlaku ini ya, Reglemen on the Buitengesten. Reglemen on the Buitengesten disingkat RBG
yang apabila diterjemahkan menjadi reglemen untuk negeri-negeri seberang. Apa itu negeri-negeri seberang? Artinya seberang Pulau Jawa dan seberang Pulau Madura. Jadi berarti apa? RBG ini berlaku untuk Bali, Lombok, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku. Ya. Itulah yang dikatakan negeri-negeri seberang. Ini ada kata Buitingwesen ya. Reglemen on the Buitingwesen. Aturan-aturan untuk negeri-negeri seberang. Seberang Pulau Jawa dan seberang Pulau Madura ya. Isinya sama, hukum acara perdata dan hukum acara pidana ya, untuk negeri-negeri luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa. Jadi hukum acara kita di Kalimantan dulu yang merujuk kepada RBG. Sampai sekarang HIR dan RBG ini berlaku ya. Jadi begini ya. Di masa lalu kalau orang mau ada profesi pengacara, advokat ya. Kalau orang mau membela perkara tapi di Pulau Jawa itu hukum acaranya adalah HIR. Tapi kalau pengacara itu ke Kalimantan, hukum acara adalah RBG. Nah, ini bedanya ya, bedanya. Nah, sekarang se-Indonesia ini berlaku hanya HIR aja. Jadi RBG ini masih berlaku tapi tidak dipakai. Jadi kita di Kalimantan setelah merdeka ini juga memakai HIR. Ini masih berlaku, juga masih berlaku tapi tidak dipakai lagi. Ya, tidak dipakai lagi. Nah, nanti saya jelaskan kenapa demikian. Kenapa demikian? Oke, ya. Jadi ini namanya produk, ya. Produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai saat ini. Nah, kita sekarang mau mencari. Ini kan produk hukum aturan pemerintah Hindia Belanda, BW ya, WPK, WVS, AIR, RBG itu. Ini kan produk hukum pemerintah kolonial. Kok kenapa sampai saat ini masih berlaku? Nah, disinilah Bapak akan lebih selanjutnya akan menjelaskan dasar hukum berlakunya ya. Oke, kembali kita ke atas. Nah, oke ya Wahyu, ini untuk materi dasar hukum berlakunya produk hukum peninggalan pemerintah kolonial ya, Komite PHI kelas A. Ini sudah Bapak kirim ya, silahkan di share ya. Yang kita bahas ini baru Bapak kirim ya. Nah, sudah Bapak kirim ya yang kita bahas ini ya. Nah, nanti share ke teman-teman ya. Oke. Itu saya ambil tadi dari yang kelas C ya, karena kelas C sudah saya kirim. Kita ini ketinggalan bahan karena dulu ada sekali ya yang libur 17 Agustus. Nah, ditambah saya kemarin tidak masuk ya, digantikan Pak Dedennya. Oke. Nah, kita bahas. Nah, produk hukum tadi ada 5 ya, bahkan lebih dari itu ya. Itu yang paling terkenal ya. Nah, produk hukum pemerintah kolonial Belanda itu ya. Nah,
Jadi kita sekarang mencari dasar hukumnya, itu masih berlaku. Apa dasar hukumnya? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada 17 Agustus 1945 Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Hal ini berarti mulai tanggal tersebut Indonesia sudah lepas dari tata pemerintahan dan tata hukum pemerintahan kolonial yang telah berlangsung selama kurang lebih 3,5 abad lamanya. Dengan merdeka dan lepas dari belenggu penjajahan, Indonesia sudah harus memulai kehidupan baru sebagaimana bangsa-bangsa lainnya di dunia yang merdeka ya. Dengan momen merdeka, Indonesia sudah harus menata kehidupan di berbagai aspek kehidupan, antara lain pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, meskipun lambat, namun pasti ya, semua aspek kehidupan dimaksud harus terwujud ya. Jadi termasuk hukum kita ya, harus terwujud nanti. Kita membangun hukum kita, itu maksudnya ya. Sehari setelah kemerdekaan, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI ya telah bersidang dan telah berhasil melahirkan keputusan yang teramat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia ke depan, yaitu telah menetapkan 2 buah keputusan. Pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI. Nah, silahkan saudara baca ya. Ada di situ untuk pertama kali presiden dipilih di presiden dan undang-undang presiden untuk pertama kali presiden dipilih oleh PPKI. Jadi presiden tidak dipilih oleh MPR dan tidak dipilih langsung seperti sekarang ini ya, Net ya. Ya. Silahkan saudara buka ya kalau ada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dulu sebelum di amandemen. Tapi setelah amandemen juga bunyinya sama ya. Pasal 3 Romawi aturan peralihan ya. Untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, ini pasal 3 aturan peralihan ya. Pasal 3 aturan peralihannya nanti. Jadi ini menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kedua menetapkan presiden dan wakil presiden ya. Jadi yang sidang tadi PPKI yang bersidang tanggal 18 Agustus tadi memutuskan 2 keputusan ini, menetapkan Undang-Undang Dasar ya dan menetapkan presiden dan wakil presiden. Nah, ini pasal 3 aturan peralihan ya. Pasal
ya, tiganya 3 Romawi. Nah tuh, aturan peralihan jadi 1945. Oke ya, nah saya sambil perbaiki nih. Nah ya. Oke. Nah ini yang kirim tadi tidak ada ini ya. Wahyu bikin sendiri ya, tambah sendiri ya. Yang tidak ada ketikan ini ya. Iya Pak. Jadi pasal 3 aturan peralihan buka Undang-Undang Dasar itu PPKI itu menetapkan presiden dan wakil presiden ya. Oke, kita teruskan. Sebagai bangsa yang baru merdeka dan mengingat waktu ya. Jadi karena kita baru merdeka juga mengingat waktu ya, sangat singkat ya, waktu yang terbatas, maka untuk mewujudkan aspek kehidupan sebagai bangsa yang merdeka sebagaimana ditarakan di atas itu tidak dapat serta-merta diejawantahkan atau diwujudkan. Nah, jadi kita begini kan, kita tadi ingin ini, nah ini mana tadi? Nah ini kita merdeka, kita ingin membangun hukum kita dan lain-lainnya. Nah kita kan tidak bisa serta-merta mengejawantahkan membangun ya, membuat undang-undang apa dan sebagainya mengganti. Nah atas dasar itulah ya apa namanya, pembentukan dan pemberlakuan hukum ala Indonesia guna menggantikan produk hukum peninggalan pemerintah kolonial tentunya tidak bisa segera dan mudah untuk dipenuhi. Nah, lalu kan kita misalnya begini, itu tanggal 18 Agustus kan, kalau tanggal 19 Agustus ada maling, maka Indonesia negara hukum. Sayangkannya, nah, jadi tidak mudah untuk segera membangun hukum itu ya, belum membangun sekolah-sekolah ekonomi apa dan sebagainya kan itu. Nah, di pada saat disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 45 dapat hukum peninggalan pemerintah Nah, sebentar, saya hapus saja tadi ya yang Wahyola, nanti saya Bapak kirim. Yang tadi Bapak kirim Bapak hapus saja. Ya, jadi supaya enak. Nah, ini. Oke, ini Bapak hapus ya. Nah, oke. Oke. Nah lah, jadi nanti aja sudah Bapak edit ya. Oke. Ini jam berapa harus sudah nih? 15.36. Oke, sempat aja. .30 ya, jadi ya masih lama juga sebenarnya. Kita lihat lagi. Jadi oke. Yang mungkin
Nah, jadi pasal tersebut adalah pasal 2 aturan API ya, aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Nah, ini silahkan saudara kalau punya Undang-Undang Dasar bunyi pasal 2 aturan peralihan inilah yang menjadikan, coba dicamkan ya, yang menjadikan paling tidak 5 produk hukum tadi ya, paling tidak 5 produk hukum tadi itu diberlakukan. Nah, mari kita lihat. Saya dulu memahami ini pada semester 2 baru paham ya. Bayangkan. Jadi kalau sudah paham sekarang bagus, lebih cepat dari Bapak dong. Jadi pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 ya, yang sekarang kan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah diamandemen untuk keempat kalinya ya. Pasal 2 aturan peralihan tidak diamandemen, tetap bunyinya sama seperti yang asli dahulu ya. Oke. Nah, bunyinya adalah segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ya. Jadi ini ada 2 yang diberlakukan itu. Kalau dari pemerintah Hindia Belanda dulu ada badan itu misalnya Bank Indonesia, Bank Sentral ya, Bank Sentral zaman Belanda itu kalau ada itu diberlakukan badannya. Nah, termasuk kalau saudara katakan yang namanya rumah gadai ya, pegadaian itu adalah badan. Nah, rumah gadai itu di zaman Belanda sudah ada dan sekarang masih berlaku. Itu badannya. Nah, jadi segala badan negara, itu badan negara dan peraturannya ada. Nah, peraturan yang ada tuh ya ini tadi. Nih. Mana tadi? Nah, peraturan tuh ya ini. Nah, ya. Nah, ini. Nah, KUH Perdata ya, KUH Perdata ini BW, KUH Dagang, KUHD, KUHP, WPS ya, HIR, RBG. Nah, itu adalah peraturannya ada. Pada saat kita mereka itu ada. Nah, ya. Oke. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sampai sekarang kita tidak mempunyai KUH Perdata yang baru. KUH Perdata. Sampai sekarang kita belum mempunyai KUHP yang baru. Tapi kalau memang kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu yang berlaku sekarang ini sekitar 15 sampai 20% aja. Selebihnya banyak dicabut karena banyak dibentuk undang-undang yang baru ya. Tapi yang 100% itu adalah BW KUH Perdata ya. Kita belum pernah membuat BW setelah merdeka, bahkan kita kan baru merdeka nih. Proklamasi itu 76 tahun ya. Selama 76 tahun ini tidak ada KUH Perdata, KUHP ya yang baru. Jadi yang lama berlaku. Yang lama berlaku ya. Nah, demikian juga HIR. Nah, jadi ini saya jelaskan sedikit. Nah, HIR. Nah, ini yang bawah. Nah, HIR ini isinya ada 2 ya, isinya. Nah, isi HIR itu 1 hukum acara perdata. Jadi HIR ini isinya 1 hukum acara perdata, 2 hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini sudah tidak berlaku lagi di HIR ini. Di HIR ini tidak berlaku lagi. Ya. Yang acara pidananya kita sudah punya undang-undang namanya KUHP. Nah, saya tulis di sini sebentar ya. Nanti saya hapus KUHP. Nah, KUHP ini undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ya. Nah, tentang KUHP ya. Jadi ini anggapnya saya nulis gitu ya. Jadi isi dari HIR ini 1 berisi aturan hukum acara perdata dan aturan hukum acara pidana. Nah, yang di HIR ini ya. Nah, akan tetapi
yang isinya dua, ya dua, ada acara perdata, acara. Nah, acara pidananya ini tidak berlaku lagi di dalam HIR ini karena sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Jadi isinya dua. Nah, sekarang hukum acara pidana ini yang apa intinya materi hukum acara pidana yang diatur dalam HIR itu sudah tidak berlaku sejak 1981 dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Saya coba numpang nulis saja tadi. Oke ya. Nah, KUHP. Nah, oke. Mana tadi? Nah, jadi pasal 2 aturan perolahan ini yang memungkinkan aturan-aturan yang ada sebelum kita merdeka itu berlaku. Untuk apa? Untuk ini. Nah, untuk tertib hukum di masyarakat, ya. Jadi ketika orang ditangkap, ya dasar hukumnya ada. Kalau KUHP tidak diberlakukan, bagaimana kita menghukum pencuri? Bagaimana menghukum penipu, menghukum orang pembunuh, apa segala ya? Nah, oke. Bila ini diinventarisir sudah ya ini. Nah kita terus. Mengingat begitu penting dan sakralnya pasal 2 aturan peralihan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pasal 2 aturan peralihan tersebut ada yang menyebut dengan pasal sapu jagat. Sapu jagat. Jadi yang lain ikut berlaku semua. Jadi memang kalau diinventarisir tidak hanya 5 ini saja ya. Waktu kita merdeka itu yang berlaku banyak sekali. Ini yang sampai saat ini. Yang di luar dari ini juga masih ada ya. Misalnya tentang memasukkan barang dari luar pulau ya. Nah itu. Pabean tentang kepabeanan itu masih berlaku sampai sekarang. Undang-undang aturan penghasilan tahun 1941 bikinan Belanda sampai sekarang masih berlaku. Ini kalau kita belajar hukum pajak ya. Jadi ini yang Bapak sebutnya yang monumental saja, yang besar-besar itu ya. Oke. Jadi undang-undang sapu jagat istilahnya ya. Menjadi sakral sekali lah gitu ya. Oke. Menjadi bisa diberlakukan. Nah, inilah yang dikatakan dasar hukum. Makanya tadi ini dasar hukum pasal 2 aturan perolahan ya. Makanya saya di sini di materi perkuliahan kita nih saya Bapak bikin dasar hukumnya. Nah, dasar hukum berlakunya produk hukum peninggalan pemerintah. Kalau disama dengan kan di sini pasal 2 aturan perolahan Undang-Undang Dasar 45 itu aja. Kalau ada jawaban pertanyaan jadi itu aja. Apa dasar hukum berlakunya bla 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 kan? Jawabnya adalah pasal 2 aturan peralihan. Bagaimana bunyinya? Nah, silakan. Kalau ada diminta bunyinya ya, saudara harus tunjukkan bunyinya tadi. Nah, ini bunyinya kan? Nah, ini bunyinya. Nah, ya kan bunyinya. Oke. Kita teruskan ya. Nah, ini. Nah, hampir habis sudah. Nah, adapun maksud dari pembentuk undang-undang, jadi adapun maksud dari pembentuk undang-undang dasar dengan mencantumkan pasal 2 aturan peralihan ini ya, adalah guna apa? Guna menghindari kekosongan hukum. Bahasa Belanda adalah recht vacuum. Jadi pasal 2 aturan peralihan ini dalam rangka menghindari ya, dalam rangka mengatasi kekosongan hukum. Nah, kalau tidak ada hukum kan kacau di masyarakat kan. Sekarang kita belum punya KUHP, belum punya BW apa segala ya. Bikin aja aturan ini. Nah, ternyata aturan ini cukup lama sekarang sampai diberlakukan. Nah, ini masalah politik pemerintah kita. Ya. Kalau berbicara tentang isinya ya karena kenapa ini sampai berapa kita bicara berarti masih sesuai aja.
produk pemerintahan undang-undang peninggalan Belanda ini sesuai aja loh kita habis 76 tahun merdeka tetap yang ini aja juga gitu. Itu kalau berbicara itu, tapi tergantung political will ya dari pemerintah kita ya. Untuk saudara ketahui, KUHP itu kan kemarin 2019 sudah mau disetujui, boro-boro ditangguhkan. Jadi kalau ditangguhkan berarti yang berlaku ya artinya yang masih yang WPS Belanda dulu kan. Karena ditangguhkan, kita kan hukum positifnya itu. Karena DPR belum menyepakati untuk menjadikan undang-undang ya. Oke. Jadi dalam rangka menghindari kekosongan hukum. Nah, kalau kekosongan hukum kacau, chaos masyarakat. Karena tidak ada aturan. Nah, saya dulu ada berbicara kan, kalau tidak ada aturan maka yang berlaku ini adalah homo homini lupus ya. Hukum rimba, siapa yang kuat, dia yang menang. Ya. Yang kalah dimakan. Nah, tapi dengan negara hukum artinya ada, karena negara hukum artinya rujukannya inilah penyelesaian solusi-solusi hukumnya itu. Yang akan menyampaikan materi pembagian hukum dan sumber pembagian hukum ya. Intinya pembagian hukum itu agak panjang membahasnya. Saya akan membahas tentang pembagian hukumnya itu agak panjang. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, ini masih ada waktu. Silahkan. Ya silahkan. Silahkan. Yang bagian awal tadi yang ada mendengar yang nyambat apa sih, misalnya pas di pengadilan tuh ada yang mengajukan banding gitu loh. Nah, kayak apa tuh maksudnya mengajukan banding tuh? Oh, jadi begini lah. Oke. Jadi begini ya. Pengadilan itu bertingkat. Pengadilan itu bertingkat ya, bertingkat. Ada tingkat pertama, ada tingkat banding, ada tingkat kasasi ya. Pengadilan itu bertingkat ya. Ini bagi yang profesinya advokat atau pengacara tidak sudah di luar kepala ya. Jadi pengadilan itu bertingkat. Jadi begini ya. Kalau kita ambil contohnya pelaku pencurian ya. Jadi terdakwa pencurian ya. Terdakwa pencurian ini dia dinyatakan oleh pengadilan tingkat pertama. Apa pengadilan tingkat pertama itu apa? Ya, Farida ya. Pengadilan tingkat pertama itu adalah pengadilan negeri. Nah, kalau orang si pencuri ini di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, dia dijatuhi karena dia mencuri ayam misalnya, dijatuhi hukuman selama 8 bulan. Ayamnya 4 ekor ya, terbukti. Dia mengaku sudah terbukti 4 ekor ya. Nah, jadi dia dijatuhi hukuman oleh pengadilan tingkat pertama selama 8 bulan. Dia tidak puas karena yang dahulu kawan-kawannya itu mencuri ayam tidak hanya 8 ekor, bahkan 20 ekor. Dihukum cuma 4 bulan. Kenapa saya yang cuma 4 ekor ini dihukum 8 bulan. Nah, lalu dia menyatakan banding. Nah ya, banding ini nanti akan diputus dan jadi perkara banding ini akan diputus dan diperiksa oleh hakim pengadilan tinggi, atau orang menyebut juga hakim di tingkat banding. Hakim di tingkat banding. Hakim di tingkat banding ini akan meninjau ulang perkara ya, sebutlah tadi si Noyok ya. Si Noyok tadi yang dihukum 8 bulan tadi dia keberatan. Karena alasannya ada yang 20 ekor dihukum cuma
4 bulan. Kenapa saya cuma 4 ekor aja dihukum 8 bulan? Jadi dia menyatakan banding. Syarat menyatakan banding adalah selambat-lambatnya dia menyatakan banding itu selambat-lambatnya 7 hari kerja. Jadi kalau orang diputus hari ini ya, hari ini hari Selasa ya. 7 hari kerja itu berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu. Nah, jadi hari Selasa lah, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Nah, Senin, Selasa, ya Selasa depan. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Ya, jadi Senin, Selasa. Jadi Selasa depan dia harus menyatakan banding 7 hari kerja ya, menyatakan banding. Kalau lewat dari 7 hari dia tidak diterima lagi bandingnya ya. Jadi pembunuh kalau orang diputus membunuh itu banding selama-lama. Banding itu disampaikan paling lama 7 hari. Ya. Nah, pada saat dia menyatakan banding, nanti dia ada menandatangani berita acara banding. Berita acara banding ya. Nah, lalu si pencuri tadi membuat pembelaan diri. Pembelaan diri ini namanya adalah memori banding. Memori banding. Pembelaan ini namanya memori banding. Nah, hakim di pengadilan tinggi atau hakim tingkat banding ini akan mempelajari perkara itu. Perkara si Noyo tadi. Nah, dia membuat uraian-uraian semacam pembelaan itu. Kenapa dia sampai dijatuhi hukuman agak tinggi, sedangkan ayamnya cuma 4 ekor aja. Kebetulan dia hanya muncul baru sekali ini, tidak sering, jadi tidak residivis begitu. Nah, hakim di tingkat banding nanti akan mempelajari. Nah, dengan demikian nanti akan ada putusan dari tingkat banding lagi, hakim banding. Putusannya ada 3 kemungkinan. Kalau hakim di tingkat banding itu menerima alasan-alasan dari Noyo tadi, maka putusan untuk Noyo itu tadi bisa dikurangi. Bisa menjadi 4 bulan juga, bahkan bisa jadi 2 bulan. Kalau hakim banding ini menerima alasan-alasannya ya. Bisa juga Noyo ini kalau nasibnya bagus dibebaskan oleh pengadilan tinggi, hakim di pengadilan tinggi atau hakim banding. Ya. Kemungkinan ketiga apa? Kalau hakim banding menolak, maka kemungkinan ketiga putusan bunyinya adalah mengukuhkan putusan pengadilan negeri nomor sekian tanggal sekian atas nama Noyo. Jadi tetap 8 bulan. Bahkan yang sedih lagi, yang sial lagi, dengan banding ini ada risiko ya. Dengan banding ini ada risiko. Kalau sial lagi, putusannya tadi bisa lebih berat dari 8 bulan. Jadilah banding itu bisa lebih ringan, bisa bebas, bisa tetap, bisa lebih tinggi. Nah, jadi akan ada 2 putusan. Putusan tingkat pertama tadi 8 bulan. Tapi dia banding, nah akan ada putusan banding. Nah, putusan bandingnya bisa tetap bisa kurang dari 8 bulan. Ya. Kurang dari 8 bulan. Bisa bebas, bisa tetap aja, bisa lebih tinggi. Kalau tetap 8 bulan, kalau lebih tinggi bisa 10 bulan. Nah, ini lihat pertimbangan hakim bagaimana. Kenapa lebih tinggi, kenapa bebas, kenapa sama, kenapa lebih rendah. Nah, itu namanya banding, itu namanya upaya hukum. Nah, lalu masih cerita Noyo, sebutlah misalnya cerita Noyo. Noyo ini oleh pengadilan di tingkat banding, ini saya teruskan ya pertanyaan Farida ya. Noyo ini di pengadilan tingkat banding itu ternyata dikuatkan. Jadi kada dipakai alasan Noyo ini.
tetap 8 bulan. Ya, tetap 8 bulan. Nah, untuk itu Noyo naik pitam lagi. Dia kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, ini pengadilan tingkat kasasi namanya. Lalu Noyo membuat lagi memori kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. Harap-harap semoga hakim Mahkamah Agung, hakim agung ini akan mengurangi hukumannya yang 8 bulan tadi. Di tingkat banding tetap 8 bulan, mudah-mudahan bisa lebih kurang, atau bisa bebas. Ngajukan lagi dia ke Hakim Agung, ke Mahkamah Agung di Jakarta. Dengan demikian nanti akan ada 3 putusan. Putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan pengadilan kasasi Mahkamah Agung. Oh, ternyata dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung. Dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung. Ada lagi upaya hukum. Si Noyo ini namanya upaya hukum luar biasa. Jadi tadi banding dan kasasi itu adalah upaya hukum biasa. Nah, ada lagi upaya hukum luar biasa, namanya adalah PK, peninjauan kembali. Bahasa Belandanya adalah herzening. Nah, saya tuliskan di sini ya. Sini, nanti saya hapus ya. Bahasa Belandanya adalah ini PK ya. PK, peninjauan kembali ya. Peninjauan kembali. Nah, bahasa Belandanya herzening. Herzening. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, oke. PK, peninjauan kembali. Oke ya, nah ini. Ini ada kurang R. Herzening. Ini hilangin B-nya. Herzening. Oke, nah ini. Nah ya, peninjauan kembali. Nah, jadi di sini si Noyo tadi membuat lagi uraian-uraian namanya memori pika ya, memori peninjauan kembali. Nah, kalau di pika ini alasan dari Noyo itu adalah baik hakim tingkat pertama, hakim banding maupun hakim di tingkat kasasi itu salah dalam menerapkan hukum. Jadi bukan masalah fakta lagi. Jadi ini masalah hukumnya. Jadi penerapan hukum yang salah. Ini alasan si Noyo. Noyo bisa membuat sendiri memori risalah peninjauan kembali, atau bisa melalui advokatnya atau pembelanya, kuasa hukumnya, bisa melalui Noyo sendiri. Nah, kalau Noyo ini karena dia sarjana hukum, dia bikin sendiri misalnya. Nah, jadi namanya pika ya, peninjauan kembali. Bahasa Belandanya herzening. Ini ada i-nya, maaf. Ada herzening ya, peninjauan kembali ya. Nah, jadi nanti akan ada 4 putusan. Harap diperhatikan ya. Pika ini ditujukan ke Mahkamah Agung. Tadi kasasi juga ke Mahkamah Agung. Jadi porsi MA itu Mahkamah Agung ada 2. Untuk kasasi dan untuk pika. Cuma pika ini langka ya, langka. Kalau dikabulkan itu langka. Pika. Ya. Jadi ada seseorang ceritanya Sengkon dan Karta. Ada cerita Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta ini bukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Jadi setelah dia puluhan tahun itu masuk penjara, ada yang mengakui. Dan itu ternyata benar, yang pelakunya itu bukan Sengkon dan Karta. Jadi atas dasar atas dasar fakta itu ya, dia mengajukan PK ya, PK peninjauan kembali. Karena ada alat bukti yang baru yang ditemukan. Alat bukti baru ini namanya adalah nopum ya, nopum. Nah, Sengkon dan Karta artinya akhirnya oleh Mahkamah Agung diterima kasasinya. Akhirnya dia dinyatakan bebas. Nah, padahal orang sudah meringkuk hampir 10 tahun Sengkon dan Karta ini. Nah, ini sebenarnya ada rehabilitasi dari negara. Negara merehabilitasi namanya itu. Untung belum dieksekusi mati.
Kalau dieksekusi mati kayak apa mengembalikan nyawa orang ya. Nah, ya. Jadi Herzening ini pikah. Nah, ini tadi ya dari Farida, banding itu tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, banding ini tidak hanya di pengadilan negeri aja. Jadi di pengadilan agama ada juga pengadilan bandingnya. Di pengadilan tata usaha negara juga ada bandingnya. Ya, ada bandingnya, ada kasasinya juga, ada pikahnya juga. Sama ya, sama. Oke ya, saudara. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Ini saya hapus ya. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Ya, kalau tidak ada ya saya akhiri aja perkuliahan pada hari ini ya. Saya cukup capek sekali ini sudah. Jadi padahal waktunya masih ada ya. Tapi setelah ini saya akan kirim yang ini ya, yang sudah Bapak edit tadi ya. Ya. Demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mudah-mudahan mudah-mudahan semuanya tidak lupa tadi mengisi presensi ya, karena kalau diisi sekarang itu namanya tanpa keterangan nanti ya, walaupun saudara ikuti Zoom tadi sejak awal ya, tanpa keterangan. Nah, kalau tanpa keterangan itu artinya karena lupa itu agak sulit ya. Kalau satu orang itu agak sulit operator ininya. Tapi kalau Pak Mahyuni yang salah, saya minta operator masuk semua, walaupun yang tidak kuliah nanti ada tercatat juga masuknya. Tapi kalau satu orang operator agak sulit merubahnya gitu ya. Oke, ini saja kuliah yang dapat saya sampaikan ya. Kita jumpa lagi pada